Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nur Azizah dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam kelas 3D. Pernah nggak sih kita membaca satu kalimat, tapi setiap orang yang membacanya justru memahaminya secara berbeda? Misalnya, satu kalimat sederhana, aku capek. Ada yang menganggapnya itu capek fisik, ada yang menilai capek mental, bahkan ada yang mengira orangnya lagi putus asa. Nah, cara kita memahami makna inilah yang dibahas dalam hermeneutika, yaitu seni atau cara memahami makna, khususnya makna dalam teks. Hari ini, saya akan menjelaskan hermeneutika menurut 3 tokoh penting, yaitu yang pertama ada Schleiermacher, yang kedua ada Paul Ricoeur, dan yang ketiga ada Hans-Georg Gadamer, dengan bahasa sederhana dan contoh sehari-hari. Yang pertama ada hermeneutika menurut Schleiermacher. Menurut Schleiermacher, memahami teks itu berarti memahami orang yang menulis atau mengucapkannya. Jadi fokus utamanya itu bukan hanya pada teksnya, tapi pada niat dan pikiran penulis. Ia percaya bahwa makna asli sebuah teks itu ada pada maksud pengarangnya. Schleiermacher beranggapan bahwa untuk memahami teks dengan baik, kita harus berusaha masuk ke dalam dunia penulis, latar belakangnya, situasinya, bahkan perasaannya saat menulis. Contoh, bayangkan seorang mahasiswa menulis status, hari ini berat banget. Kalau pakai cara Schleiermacher, kita bertanya, dia habis apa? Punya tugas? Ada masalah keluarga? Atau kelelahan secara mental? Artinya, kita tidak langsung menafsir seenaknya, tapi berusaha memahami kondisi si penulis. Inti Schleiermacher intinya adalah memahami teks sama dengan memahami niat dan kondisi penulisnya. Lalu yang kedua ada hermeneutika menurut Paul Ricoeur. Berbeda dengan Schleiermacher, Paul Ricoeur mengatakan bahwa setelah sebuah teks ditulis, teks itu tidak sepenuhnya lagi milik penulisnya. Teks sudah berdiri sendiri dan bisa dipahami oleh siapa saja dengan cara yang berbeda. Menurut Ricoeur, yang penting bukan hanya apa maksud penulis, tapi juga makna apa yang dibuka oleh teks itu bagi pembaca. Makna bisa berkembang dan meluas tergantung siapa yang membacanya. Contoh, masih dengan teks yang tadi, hari ini berat banget. Bisa jadi bagi teman kalian artinya capek kuliah. Bagi orang kerja artinya tekanan pekerjaan. Dan bisa jadi juga bagi orang yang sedang diuji hidupnya beban mental. Walaupun penulisnya mungkin cuma maksudnya itu cuma capek fisik, teks itu membuka banyak kemungkinan makna. Intinya, menurut Ricoeur itu, makna teks tidak berhenti pada niat penulis, tapi berkembang saat dibaca. Lalu yang ketiga ada hermeneutika menurut Gadamer. Kalau Hans-Georg Gadamer, ia mengatakan bahwa kita tidak pernah membaca teks dengan pikiran kosong. Saat membaca, kita selalu membawa pengalaman hidup, nilai, budaya, dan sudut pandang kita sendiri. Menurut Gadamer, memahami teks adalah dialog antara teks dan pengalaman pembaca. Makna muncul ketika pengalaman kita bertemu dengan isi teks. Contoh, kamu membaca kalimat yang tadi, hari ini terasa berat banget. Kalau kamu juga sedang stres, kamu mungkin berpikir, aku ngerti banget perasaannya, aku juga lagi di fase itu, seperti itu. Nah, pemahaman ini lahir bukan hanya dari teks,
tapi juga pengalaman pribadimu sendiri. Intinya, menurut Gadamer, memahami makna sama dengan dialog antara teks dan pengalaman hidup. Dari ketiga tokoh ini, kita bisa simpulkan bahwa Schleiermacher mengajak kita memahami penulisnya, Paul Ricoeur mengajak kita melihat kekayaan makna teks, dan Gadamer mengajak kita berdialog antara teks dan pengalaman kita sendiri. Hermeneutika sendiri itu mengajarkan bahwa memahami bukan sekedar membaca kata-kata, tapi juga membaca manusia, konteks, dan pengalaman hidup. Karena itu, satu teks bisa bermakna berbeda, tapi tetap bisa dipahami secara bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.